Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nada Sakita Nurani Fales, Tiara Zahra Kalika, Safarina Restu Indriani, dan juga Mita Mulia Wijayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi taksonomi blok. Baik, saya Tiara Zahra akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari teori taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom merupakan salah satu teori psikologi pendidikan yang digunakan pendidik sebagai prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan. Tujuan dari teori taksonomi Bloom ini yaitu untuk memberikan gambaran suatu pengorganisasian untuk dapat mengklasifikasikan tujuan dari pelajaran di ruang kelas. Jadi teori taksonomi Bloom ini digunakan para pendidik untuk membantu pendidik dalam mengembangkan kemampuan kritis dan kemampuan kognitif siswa-siswanya. Dalam teori taksonomi Bloom ini dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ranah kognitif ini berisi tentang aspek-aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Adapun 6 jenjang proses berpikir kognitif, di antaranya yang pertama, knowledge, yaitu kemampuan mengingat kembali materi yang pernah dipelajari. Yang kedua yaitu komprehensi, kemampuan dalam memahami materi tertentu seperti merangkum materi pelajaran. Yang ketiga yaitu aplikasi, kemampuan dalam menerapkan informasi di situasi yang nyata. Yang keempat analisis, yaitu kemampuan dalam menguraikan materi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Yang kelima yaitu sintesis, kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu keseluruhan. Contohnya menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan pendapat dan materi dari berbagai sumber. Kemudian evaluasi, kemampuan menilai manfaat dari sesuatu hal untuk tujuan tertentu yang dengan berdasarkan kriteria yang jelas. Selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan nilai dan sikap. Hasil belajar pada ranah ini tampak pada perilaku peserta didik seperti rasa hormat terhadap guru di sekolah. Ranah afektif ini terdapat 5 tahap. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan ialah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, dan gejala. Contoh pada tahap penerimaan ini ialah peserta didik menyadari bahwa disiplin itu wajib ditegakkan, rasa malas harus dihilangkan. Yang kedua, responding. Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau peserta didik dalam berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu nilai. Kemampuan memberikan nilai yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya yaitu tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu organisasi. Kemampuan mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang universal dan membawa kepada perbaikan. Contohnya yaitu mendukung penegakan disiplin nasional. Yang terakhir yaitu tahap karakteristik, ialah mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut. Contohnya, siswa memiliki kebulatan sikap wujudnya peserta didik dalam menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Kemudian yang terakhir ada ranah psikomotorik. Apa sih ranah psikomotorik itu? Jadi, ranah psikomotorik adalah suatu keterampilan atau kemampuan yang dimiliki seseorang setelah menerima pembelajaran. Jadi, ranah ini termasuk ke dalam penilaian praktik dalam pembelajaran yang mana berkaitan dengan kerja otot atau gerak tubuh. Ranah psikomotorik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada imitasi. Imitasi dapat terjadi ketika anak melihat dan memahami rangsangan atau gerakan yang diberikan oleh guru. Kemudian anak tersebut harus menirukan dengan cara rangsangan atau gerakan tersebut. Kemudian yang kedua, manipulasi.
Manipulasi dapat terjadi setelah anak bisa menirukan rangsangan atau gerakan yang diberikan oleh guru, kemudian anak dapat menirukan kembali dengan cara menambahkan sesuatu yang berbeda. Nah, penambahan ini dapat dilakukan sesuai dengan pengalaman masing-masing anak. Kemudian yang ketiga ada presisi. Presisi yang dimaksud adalah ketepatan dan keakuratan anak dalam melakukan beberapa hal sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada artikulasi. Artikulasi yang dimaksud adalah ketika anak dapat melakukan kegiatan yang kompleks atau menggabungkan berbagai macam rangkaian secara tepat sehingga menghasilkan sesuatu gerakan atau hasil karya yang utuh. Kemudian yang terakhir ada naturalisasi atau pengalamiahan, yang mana setelah anak dapat melakukan segala hal yang telah didapat sebelumnya, anak dapat melakukan lebih dari apa yang diajarkan secara natural atau refleks, sehingga anak dapat memodifikasi atau menyelesaikan keterampilan tersebut dengan cara mengembangkannya dalam situasi apapun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.